Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu kembali pada kesempatan yang indah ini. Biar pada malam hari ini kami boleh menyatukan hati, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kesempatan yang indah yang Kau berikan pada malam hari ini untuk berkumpul kembali, untuk mendengarkan suara-Mu. Biarlah Tuhan Kau siapkan hati dan pikiran setiap pribadi dimanapun kami berada. Dan supaya benar-benar apa yang Kau sampaikan akan menjadi berkat dan kami boleh mengerti tuntunan-Mu, kemana kami harus pergi, apa yang harus kami lakukan. Mari Bapa, siapkan hati kami siap untuk mendengar. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membuka firman Tuhan yang pada malam hari ini kita baca dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-25 sampai dengan 35 yang demikian bunyinya. Lalu ia yaitu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semalam sebelum Tuhan Yesus disalib sampai pada hari kebangkitannya, ke-11 orang murid dan semua orang percaya yang percaya kepadanya berada dalam keadaan duka cita. Bagaimana tidak? Guru yang mereka kasihi sedang ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman terberat, hukuman mati terberat yang saat itu hanya berlaku untuk penjahat-penjahat kelas kakap. Padahal Yesus sama sekali tidak berdosa. Tapi perlukah mereka berduka cita? Perlukah mereka untuk takut dan khawatir? Sebenarnya enggak perlu. Demikian juga halnya dengan hidup kita masing-masing.
Banyak kali kita harus mengalami ketakutan, kekhawatiran, duka seperti murid-murid pada saat itu. Tetapi yang sebenarnya tidak perlu ada. Mengapa sebenarnya murid-murid itu tidak perlu berduka? Karena berkali-kali sebelum peristiwa penangkapan itu terjadi, Tuhan Yesus sudah memperingatkan mereka apa yang akan terjadi pada dirinya. Mari kita melihat di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31. Di situ kita melihat, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Kita melihat yang selanjutnya di dalam pasal yang ke-9, Injil yang sama, Injil Markus. Pasal 9 ayat yang ke-31. Di situ dikatakan, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Yang ketiga kita baca di dalam Markus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-32 sampai dengan 34. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dia mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Jadi kita melihat bahwa jelas Tuhan Yesus itu sudah mempersiapkan hati murid-murid pada saat itu. Yaitu bahwa dia akan menderita sengsara. Dia itu akan dibunuh. Tetapi bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Memang saat itu murid-murid tidak mengerti apa yang dia maksud. Tetapi mereka itu tidak mau tanya. Pepatah berkata, malu bertanya, sesat di jalan. Nah, sekalipun misalnya kita itu tidak mengerti apa yang Tuhan katakan. Tetapi apapun itu, biarlah kita belajar untuk menyimpannya di dalam hati. Andai kata saja murid-murid pada saat itu menyimpan kata-kata Yesus yang terakhir, di mana dia berkata, aku akan dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit kembali. Kalau kata-kata itu disimpan walaupun mereka tidak mengerti, maka mereka itu akan terhindar dari banyak duka cita, dari banyak ketakutan yang saat itu menimpa mereka. Hal yang sama terjadi pada waktu murid-murid diajak Tuhan Yesus untuk menyembuhkan seorang yang dirasuk setan di Gerasa. Saat itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Yesus tidak berkata, mari kita pergi ke tengah-tengah danau dan tenggelam. Tidak, mari kita bertolak ke seberang. Oleh karena itu, kalau kita itu mengalami masalah,
Mari kita jangan membaca firman Tuhan hanya garis besarnya. Tapi mari kita dalami sampai yang sekecil-kecilnya. Mari kita bertolak ke seberang. Yesus mengatakan kita ke seberang. Tidak mungkin kita itu hanya akan sampai di tengah danau dan mati. Oleh karena itu, mari kita belajar memperhatikan firman Tuhan dengan teliti. Kita pegang erat-erat apa yang Tuhan katakan supaya kita tidak sesat di jalan. Tetapi supaya tetap pengharapan itu hidup di dalam diri kita. Inilah kesalahan pertama dari murid-murid yang menyebabkan mereka itu sia-sia berduka cita. Yang kedua kita bisa baca di dalam Injil Lukas pasal yang kita baca tadi. Injil Lukas pasal 24 kita baca ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ya. Lalu dia diberitahu apa ayat 19, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan mereka telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan mereka tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Murid-murid ini, kedua orang murid yang pergi ke Emmaus ini sudah mendengar bahwa kuburnya kosong. Wanita-wanita itu sudah bertemu dengan malaikat dan diberitahu bahwa Yesus sudah bangkit. Beberapa murid sudah mengecek perkataan perempuan itu dan mendapati bahwa semuanya itu benar. Tapi tetap mereka tidak percaya. Apa yang sudah diberitakan oleh Tuhan Yesus seolah-olah menguap begitu saja dari diri mereka. Sehingga tidak berbekas sama sekali. Lupa sama sekali. Mengapa begitu? Mereka saat-saat itu sedang mengeraskan hati. Karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Tidak sesuai dengan pengharapan mereka. Mereka mengharapkan dia membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Sehingga saat Yesus harus mengalami penyiksaan, saat Yesus harus mengalami penyaliban bahkan kematian, mereka tidak bisa menerima. Mereka terlalu kecewa, mereka terlalu putus asa. Sehingga kedua murid dari Emmaus ini tinggalkan kumpulan murid-murid yang lain untuk pulang ke desanya. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan murid-murid ini terhilang. Dia adalah gembala yang terbaik. Itu sebabnya dia tidak akan biarkan kedua orang itu hilang binasa. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-12. Di situ dia itu berkata,
Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang engkau telah berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi jelas kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa dia senantiasa menjaga akan setiap domba-dombanya ini. Demikian juga dengan kita masing-masing. Kita masing-masing itu tidak akan dibiarkan hilang begitu saja oleh Tuhan Yesus. Kita tidak akan dibiarkan mundur begitu saja oleh Tuhan Yesus. Sebagai domba-domba Tuhan Yesus, kita senantiasa diperhatikan dan diusahakan untuk kembali ke dalam kumpulan murid-murid yang lain itu. Ya, itu sebabnya pada waktu kedua murid ini meninggalkan murid-murid yang lain menuju ke Emmaus, Tuhan Yesus mendatangi mereka. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 27 dikatakan, lalu ia yaitu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Kalau dulu mungkin mereka lupa, saat ini dijelaskan kembali dari awal kitab Musa, yaitu kitab-kitab yang awal, kejadian keluaran imamat itu, sampai kitab nabi-nabi, dijelaskan semuanya oleh Tuhan Yesus kepada kedua orang Emmaus ini. Lalu apa tanggapan mereka setelah mereka sadar? Ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Saudara, kita melihat walaupun mereka itu tidak mengenali saat itu bahwa dia adalah Tuhan Yesus, tetapi mereka saat dijelaskan akan firman Tuhan itu, mereka merasa hati mereka berkobar-kobar dengan luar biasa. Mungkin saat-saat ini kita itu tidak akan bisa diajar oleh Tuhan Yesus secara tatap muka seperti kedua orang Emmaus ini. Tetapi bersyukur bahwa Roh Kudus 2000 tahun yang lalu sudah dicurahkan kepada setiap orang percaya untuk diam di dalam hati kita masing-masing. Dan Roh Kudus inilah yang diberikan wewenang untuk mengajar kita pribadi demi pribadi. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26, di situ kita melihat tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kita lihat Roh Kudus itu yang diberikan kuasa untuk mengajar kita. Apakah ajarannya itu kurang daripada ajaran Tuhan Yesus? Mutunya kurang daripada mutu Tuhan Yesus? Enggak. Ingat, Roh Kudus tidak lebih rendah dari Tuhan Yesus. Mereka itu setara. Mereka punya tugas, mereka punya kuasa yang sama. Baik Bapa, baik Anak, baik Roh Kudus. Dan saat ini walaupun Roh Kudus yang mengajar, tetapi ajarannya akan tetap sama seperti Tuhan Yesus mengajar kedua orang
dari Emmaus itu. Oleh karena itu, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, minta Roh Kudus mengajar kita. Mari kita serius, kita mau fokus mendengar apa yang akan Dia ajarkan kepada kita. Hanya dengan cara kita serius inilah, dengan cara kita fokus inilah, dengan cara kita mengharapkan Dia mengajar kita dengan baik, maka kita pun akan merasakan bahwa hati kita akan berkobar-kobar pada waktu Dia mengajar kita. Dan kalau kita itu memiliki hati yang berkobar-kobar, ingat, kita tidak akan mungkin tinggal diam. Kita pasti ingin bergerak. Kita pasti ingin melayani lebih lagi. Kita pasti ingin lebih mendekat kepada Tuhan, lebih mengerti akan kehendaknya. Di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11 itu dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Urutannya itu adalah roh menyala-nyala baru melayani Tuhan. Sia-sia kita melayani Tuhan kalau roh kita tidak menyala-nyala. Karena apa? Kita akan melayani sebagai suatu kewajiban saja. Kita hanya melayani secara terpaksa saja. Tapi kalau roh kita itu sudah menyala-nyala, maka pelayanan itu bukan sesuatu yang berat. Pelayanan itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan. Pelayanan itu bukan sesuatu di mana kita harus didorong-dorong supaya kita itu mau melayani. Tetapi kita dengan sukacita, dengan sukarela, dengan hati yang berkobar-kobar akan mau melayani akan Tuhan. Setelah kedua orang Emmaus itu sadar bahwa Tuhan Yesuslah yang sudah menemui mereka secara pribadi, mereka kemudian langsung kembali lagi ke Yerusalem. Mereka itu tidak peduli, hari itu sudah mulai malam. Mereka gak urusan malam tidak malam, mereka mau kembali. Mereka tidak urusan, mereka itu sudah lelah habis melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus yang kira-kira jauhnya 7 mil atau sekitar 11-12 kilometer gitu ya. Mereka jalan kaki, tidak ada mobil saat itu ya. Jadi mereka itu tidak urusan, lelah tidak lelah. Mereka sudah punya kerinduan, hati yang berkobar-kobar. Tidak pernah menunggu, hati yang tidak lelah, tubuh yang tidak lelah. Mereka mau kembali ke Yerusalem. Tidak peduli bahwa sebelumnya mereka kecewa. Hati yang berkobar-kobar menyebabkan mereka tidak kecewa lagi. Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka rasa pikir sudah mati. Tetapi saat ini mereka tahu Yesus hidup. Dan mereka hilang segala kekecewaannya. Hati mereka hanya berkobar-kobar ingin memberitahukan hal itu kepada setiap murid yang lain. Mereka pulang kembali ke murid-murid untuk menceritakan pertemuannya dengan Tuhan Yesus. Mari kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-33 sampai dengan 35. Dikatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun
menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Pertemuan mereka dengan para murid. Kalau sebelum itu dilakukan dalam penuh duka cita, kekecewaan, tapi saat mereka kembali ada kesukaan besar. Karena masing-masing tahu bahwa Yesus tidak mati. Yesus memang sudah mati, tapi Dia bangkit kembali. Dan itu yang menyebabkan mereka itu saling berbagi pengalaman tentang apa yang mereka temui, apa yang mereka alami bersama dengan Tuhan Yesus. Kesukaan yang besar memenuhi hati setiap murid. Hari Paskah di mana Tuhan Yesus bangkit membuktikan bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Sadarkah kita bahwa Yesus itu Tuhan? Jangan hanya ngomong bahwa Tuhan Yesus, tapi sadari benar-benar di dalam hati Yesus memang Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar. Yang kedua, sadari bahwa maut dan iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita mau membangun iman percaya kita. Jangan kita itu jadi orang Kristen ya biasa-biasa saja. Orang Kristen yang tidak bergairah, orang Kristen yang susah, orang Kristen yang tidak ada gairahnya. Tetapi mari kita mau bangun iman kita. Jangan kita bermalas-malasan. Bangkit dari kekalahan, bangkit dari keputusasaan, bangkit dari semua ketakutan, bangkit daripada semua stres dan depresi, bangkit daripada setiap permasalahan yang kau hadapi. Biar kebangkitan Yesus benar-benar masuk di dalam hati kita. Bukan untuk kita sadari dan ketahui, tetapi untuk membangkitkan roh kita masing-masing. Biar roh yang mati, roh yang loyo, roh yang tidak bergairah, dengan dibangkitkan oleh Yesus yang sudah bangkit itu. Hanya Yesus yang bisa membangkitkan roh kita. Oleh karena itu, roh kita sudah bangkit, maka sesuatu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak akan sama lagi. Hidup kita tidak hanya sembarangan saja. Hidup kita akan punya tujuan mempermuliakan Yesus, melayani Yesus, menyenangkan Yesus, dan mempermuliakan Yesus, memperkenalkan Yesus kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Mari biar firman Tuhan ini benar-benar akan menggairahkan kita. Firman Tuhan benar-benar menyebabkan kita akan bertumbuh dan bersuka cita di dalam satu kesatuan yang indah. Mari gereja Tuhan, saat ini kita sudah boleh beribadah tatap muka. Pergunakan waktu itu. Jangan kita itu masih tetap ada di rumah. Vaksin sudah dilakukan khususnya untuk yang lansia. Mari kita datang, kita beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita akan saling membagi pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Pengalaman pribadi kita dengan Tuhan pasti akan menggairahkan akan orang-orang lain. Dan pengalaman pribadi orang lain menggairahkan kita. Kita saling menggairahkan karena Dia, Yesus, hidup
dia memang sudah mati, tetapi dia bangkit kembali dan hidup untuk selama-lamanya. Mari kita bangkit bersama dia. Biar Tuhan memberkati kita masing-masing. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah Kau sampaikan kepada kami. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Roh Kudus, Engkau bertugas untuk mengingatkan kami. Ingatkan senantiasa akan firman ini. Yang menyatakan bahwa Engkau hidup, Engkau bangkit, Engkau tidak lagi mati. Dan segala kuasa ada di dalam tangan-Mu. Ajar kami menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan yang seperti ini. Yang akan bisa membimbing kami, yang akan bisa menopang kami, yang bisa mengarahkan kami, yang bisa menggairahkan kami untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, setiap orang yang mendengarkan firman-Mu, kekasih-kekasih-Mu. Biar malam hari ini jamahan-Mu ada atas mereka pribadi demi pribadi. Yang susah Kau bangkitkan Tuhan. Yang kecewa Kau bangkitkan Tuhan. Yang tidak punya tujuan hidup Kau jamah Tuhan. Biar setiap pribadi yang mendengar firman-Mu benar-benar digairahkan kembali untuk hidup bagi Engkau. Untuk hidup menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Kau terima setiap hidup yang sudah Kau gairahkan ini. Yang sudah berkobar-kobar ini. Biar Kau tuntun kami melakukan apapun yang akan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.